Nah, kita lanjutkan bahwa sebelumnya masalah kuadrat terkecil belum ada rumusan yang langsung dirumuskan gitu ya. Tapi dijelaskan bahwa itu ada penyelesaiannya dan sudah dikasih contoh penyelesaiannya ya. Intinya bahwa ketika menggunakan ortogonal itu belum ada rumusan yang tepat. Nah, nanti kita akan menggunakan vektor yang ortonormal ya. Jadi ortogonal itu memainkan peranan dalam proses kuadrat terkecil. Kenapa sih kuadrat terkecil menjadi ortogonal? Anda ingat jarak vektor terdekat. Gimana ngitung jarak vektor terdekat? Itu problemnya. Iya kan? Nah, masalahnya kan jarak vektor terdekat itu vektornya tidak terdefinisi dengan jelas ini dengan ini, tapi coba ada garis ini, garis gitu ya, vektor garis. Kemudian ini ada vektor yang ini. Mana jarak yang kita mau ngambil yang mana yang terdekat? Kalau titik dengan titik mah gampang. Tapi kalau vektor dengan vektor kan vektor bisa berbentuk garis, berbentuk bidang, berbentuk ya kan kalau dimensinya 2 garis, dimensinya 3 bidang. Nyari yang titik terdekat. Maka dibuatlah ortogonal, dibuatlah dulu garis tegak lurus dulu. Dibuat tegak lurus. Nah, nanti yang terdekat itu pasti yang tegak lurus dari situ. Kalau yang nggak tegak lurus kan nggak tahu jaraknya berapa. Ya kan? Ketika dia membentuk proyeksi, makanya kan dilibatkan proyeksi ini ya. Proyeksi P. Proyeksinya adalah tegak lurus. Nah, kita gunakan tegak lurus, proyeksinya itu bisa membentukkan jaraknya. Konsepnya begitu, makanya kemarin ada proyeksi linear dulu, transformasi linear. Di dalam transformasi itu disebutnya proyeksi nanti, ya kan? Jadi diantarkan gitu ya. Dan di sini baru kita dapatkan ternyata yang ngawang-ngawang ruang vektor, transformasi linear, basis perubahan basis transformasi linear, kita dibawa ke tegak lurus, ortogonalisasi, norm. Walaupun semuanya udah ada aplikasinya ya, semuanya di tengah-tengah kita bisa bentuk, bukan semuanya, sebagian besar kita bisa buka aplikasinya. Jadi di tengah pun ada, tapi ada juga yang nggak ada. Jadi itu hanya konsep yang kita untuk menghantarkan sampai sini. Gitu. Ya, bisa diikuti ya. Tapi tadi ya seperti segmen sebelumnya sudah saya jelaskan motivasinya. Jadi memang ini di luar kita, sehingga ketika di luar kita perlu energi besar untuk memahaminya, untuk bisa memasukkan, menginternalisasi ya. Seperti tadi surga neraka itu di luar kita. Makanya bagi orang yang nggak percaya ya susah lah. Orang mau berbuat baik ke orang tua itu udah agak real, antara real dan tidak real. Tapi Islam menyatakan berbuat baik kepada orang tua. Anda udah dewasa, nanti akan tua. Bayangkan kalau Anda tua terus anak-anak Anda nggak berbakti, apa yang terjadi? Padahal masa kecilnya Anda pelihara tuh anak, Anda didik, Anda biayai, Anda ya kan diasuh. Itu kan konsep sebenarnya kan. Berbakti pada orang tua itu konsep. Kebayang nggak? Dan matematik juga konsep, gitu ya. Oke, kembali ke sini. Jadi ortogonalisasi memainkan peranan penting karena tadi mencari jarak terdekat itu diperlukan yang tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus, kita nggak jamin dia terdekat. Perlu diingat bahwa adalah sebuah matrik dengan orde M kali N dengan rang N. Nah, ini hubungannya dengan rang ya. Dan maka masalah kuadrat terkecil AX sama dengan B mempunyai solusi tunggal X topi yang ditentukan dengan penyelesaian bersamaan A transpos A. X A transpos sama dengan A transpos B. Proyeksi PA X topi adalah vektor dalam RA yang terdekat ke B. Ya, terdekat ya. Ya, terdekatnya itu harus dengan ortogonal. Kalau nggak ortogonal, nggak mungkin kita bisa yakin dia terdekat. Lihat di uraian sebelumnya, di gambaran-gambaran mencari nilai terdekat. Masalah kuadratik khususnya mudah diselesaikan dalam kasus di mana vektor-vektor di kolom, vektor per kolom dari A membentuk himpunan ortonormal. Jadi kalau dia membentuk ortonormal, maksudnya vektornya adalah vektor satuan. Ya, syarat ortogonal terpenuhi. Sekarang kita tambah syaratnya itu satuan. Ya, maka itu akan lebih mudah. Nah, sekarang ada rumusannya. Ya kan? Teorema 556.
Jika vektor-vektor kolom dari A membentuk sebuah himpunan ortonoma dari vektor-vektor di dalam Rm, maka A transpos A itu menjadi identitas. Dan penyelesaian untuk masalah kuadrat terkecil menjadi, nah sekarang menjadi satu rumusan. A X topi sama dengan A transpos B. Loh kok bisa X topi A transpos B? Ya karena A transpos A adalah identitas. Matrik dikalikan identitas. Ya. Jadi X topinya menjadi A transpos B. Terumuskan sekarang. Ya, terumuskan. Jadi X topinya ini adalah penyelesaian dari kuadrat terkecil. Penyelesaian dari matrik tadi ya, tapi dia adalah dengan cara kuadrat terkecil. Jadi terumuskan di sini. Kemudian muncul teorema-teorema lain yang nanti dia bagaimana cara menghitungnya. Jadi lebih banyak ke ini. Contohnya teorema ini bahwa S ruang bagian dari sebuah ruang hasil kali dalam V dan X itu elemen dari V. Ya. Misal kita punya X1, X2 sampai Xn adalah basis ortonormal dari S. Jadi S punya basis ortonormal. Jika P sama dengan sigma CI XI. Apa artinya? Sigma CI XI 1 sampai N. Masih ingat ini kombinasi linear. Paham kombinasi linear? Ya, dia kombinasi linear. Ya kan? Di sini P ini sigma CI XI. Di mana CI itu adalah hasil kali dalam X kali XI. Untuk setiap I, maka P min X itu elemen dari himpunan ortogonal S. Padahal S adalah ortonormal. Itu teorema berikutnya. Ini teorema ini yang kita lihat rumus ini. Nanti akan. Nah ini nyari terdekat ini kan harus tegak lurus ya. Karena kalau nggak tegak lurus kita nggak jamin dia terdekat. Gitu. Nah, nanti temukan X, P, S-nya. Ini jaraknya, P min X. Ini jaraknya kan P min X yang dicari. Ya. Begitu teorema berikutnya bahwa berdasarkan teorema sebelumnya, P adalah elemen dari S yang paling dekat dengan X. P elemen dari S yang paling dekat dengan X. P elemen dari S, P ini yang paling dekat dengan X. P min X. Ya. Ini S-nya mana ini? P-nya ini. Ya. Nah, Y min X norm itu lebih besar P min X untuk setiap Y tidak sama dengan P di dalam S. Gitu ya. Ini buktinya kita lewat. Kemudian akibat dari teorema ini kita mendapatkan P sama dengan U transpos P. U-nya itu basis ortonormal S dan U itu kita buat U. U-nya basis U1 adalah basis ortonormal dari S dan U1 U2 dan P adalah proyeksi dari B pada S. Sehingga P itu kita dapat kembali. Nah, ini contoh kita lewat. Pendekatan fungsi juga kita lewat saja dulu. Kalau Anda mau pelajari mangga. Nah, ini aplikasinya ya untuk sinyal processing. Sinyal ini sangat penting. Kita menggunakan HP komunikasi ini juga perlu sinyal. Radio, kalau dulu radio, TV itu sinyal. Ya, semuanya pakai sinyal. Ya, itu sangat penting. Ya, udah latihan selesai. Ortonormal selesai kita ya. Latihan. Nah, kita lanjutkan ke segmen berikutnya.